궁신. 정신 차려! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik selalu. Selamat menonton alur cerita drama Korea Frankly Speaking. Frankly Speaking bercerita tentang Song Ki-baek yang berusia 33 tahun dan masih lajang. Ki-baek bekerja sebagai penyiar di salah satu stasiun penyiaran di Korea Selatan. Orang-orang suka menganggapnya sebagai penyiar yang ideal. Ki-baek sangat sopan dan santun. Sedangkan Woo-ju adalah seorang penulis variety show TV yang antusias. Woo-ju tertarik dengan Ki-baek dan ingin membuatnya muncul di variety show-nya. Nah, suatu hari Ki-baek mengalami insiden yang menyebabkan Ki-baek berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Sekarang Ki-baek sedang mengalami masa krisisnya yang terbesar dalam hidupnya. Ketika Ki-baek lagi siaran berita bersama pewarta Hye-yeon, suami Hye-yeon berusaha membuat perselingkuhan istrinya dengan aktor Kim Song-hun tersiar secara publik. Jelas-jelas ini mengacaukan kantor penyiaran. Begitu juga Woo-ju yang saat itu sedang berusaha membujuk si Kim Song-hun untuk memulai siaran variety show-nya. Nah, pertemuan yang singkat antara Ki-baek dengan Woo-ju di lift saat Ki-baek lagi dalam keadaan sakit perut akan mengarah pada pertemuan-pertemuan lainnya. Woo-ju membujuk Ki-baek untuk ikut variety show-nya setelah bosnya Ki-baek yaitu Pak Kim tidak dapat memberikan posisi pewarta berita setelah kasus yang disebabkan oleh Hye-yeon tersebut. Ki-baek akhirnya mengikuti variety show Man on the Run. Acara Man on the Run ini ada aktor dengan nama panggungnya PN yang terkenal sombong dan menjadi lawan Ki-baek. Ki-baek melakukan 3 pukulan telak kepada PN dan ini pertanda yang tidak bagus sehingga Woo-ju mengajak Ki-baek untuk bicara agar jangan menyerang PN lagi karena penggemarnya menyediakan produk-produk sponsor untuk acara tersebut. Dan saat itulah Ki-baek tidak sengaja kesetrum listrik tegangan tinggi sampai mengakibatkan listrik padam. Ki-baek juga sempat pingsan dan saat sadar Ki-baek merasa ada yang berubah dengan dirinya. Jadi ketika permainan akan dilanjutkan di ruang terbuka, PN menggerutu terus dan mengatakan Ki-baek sebagai seorang pecundang. Ini memancing amarah Ki-baek dan Ki-baek juga bingung dengan sikapnya sendiri. Dan Ki-baek tiba-tiba menjadi marah dan menyerang PN dan menyebut nama asli PN yang tidak suka didengar oleh PN. Dan saat Ki-baek hampir menampar PN, tiba-tiba Woo-ju datang dan mendorong Ki-baek sampai jatuh. Dan tiba-tiba itu juga Ki-baek tersadar dan ia merasa tidak melakukan hal yang sangat kasar karena baginya itu tidak benar. Song Ki-baek berusaha untuk mengembalikan fokusnya dengan melafalkan beberapa kalimat. Ini benar masalah besar, baik itu bagi Ki-baek dan Woo-ju. PN mengaku mengalami PTSD sehingga tidak bisa ikut variety show lagi. Ki-baek mengalami hari yang sulit saat harus menghadapi rekan-rekan kerjanya, bosnya si Pak Kim juga, bahkan serangan dari penggemar si PN. Ki-baek balik ke rumah orang tuanya yang bisa dibilang cukup sederhana. Rupanya Ki-baek adalah tulang punggung buat orang tuanya dan kedua adik laki-lakinya yang sudah dewasa. Ki-baek tidak bisa juga tenang istirahat di rumah orang tuanya, akhirnya pergi menjumpai Woo-ju. Woo-ju yang mengalami dilema berat karena acaranya tidak dapat dipertahankan lagi, tiba-tiba harus menerima timnya dipindahkan ke ruangan yang lebih kecil dan lebih gelap. Pak Kim mengarahkan Ki-baek untuk menjadi pembawa acara di penghargaan merek dagang karena yang seharusnya memandu acara tersebut terkena musibah kecelakaan. Dan Pak Kim selalu mengulangi perkataan kalau Ki-baek itu punya jam istirahat yang panjang. Ini membuat Ki-baek mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pak Kim. Dan saat Woo-ju juga masuk ke ruangannya Pak Kim merasa Ki-baek berubah kasar sejak ikut acara mereka. Woo-ju lalu mengajak Ki-baek untuk diperiksa ke dokter. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada otak Ki-baek karena sengatan listrik tersebut.
Dan benar, Ki-baek terkena DCPHBC, kondisi di mana lesi di otaknya menyebabkan disregulasi emosional dan perubahan kepribadian yang mirip dengan gejala demensia. Jadi, dengan keadaan seperti itu, Ki-baek akan sulit beradaptasi dengan pekerjaannya. Staf Wooju memberitahu kalau Kim Jong-hun sedang mencari acara baru untuk dia pandu, tetapi Wooju merasa tidak berminat. Akhirnya Wooju jumpa dengan Kim Jong-hun saat acara penghargaan merek dagang, dan Wooju juga tidak menyangka kalau Ki-baek juga mengenal Kim Jong-hun. Jadi saat acara dimulai semua baik-baik saja, tetapi ketika Ki-baek bersin, tiba-tiba dia kembali mengeluarkan kata-kata yang jujur dan kata-kata yang kasar. Ki-baek berusaha bertahan sampai akhir, tapi Wooju melihat itu semua dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu saja ini membuat Ki-baek depresi dan berhalusinasi. Jong-hun berusaha mendekati Wooju dan Wooju menghindarinya. Wooju teringat masa-masa mereka berdua pacaran. 다음 달에 귀국이라고요? Image yang dibangun oleh Ki-baek perlahan mulai runtuh. Apartemen dan mobil yang selama ini dipakainya rupanya punya temannya, dan temannya akan kembali ke Korea sebulan lagi. 장소 답사는 나 혼자 와도 돼. Saat Wooju ingin memeriksa lokasi syuting di pinggir laut, Wooju melihat Ki-baek sedang menaiki karang di tengah pantai tersebut. Ki-baek lagi-lagi bertanya pada dirinya sendiri kenapa semua ini terjadi. Dia terlihat seperti mau bunuh diri. Dan Wooju membujuk Ki-baek untuk turun. Sedangkan Ki-baek menyesali pertemuannya dengan Wooju dan menyuruh Wooju untuk menjauh darinya. Tetapi yang terjadi malah akhirnya mereka berdua jatuh ke laut tersebut. Akhirnya mereka sampai ke tepi pantai. Jadi saat Ki-baek sadar, Ki-baek dan Wooju berselisih paham. Ki-baek jelaskan kalau dia bukan mau bunuh diri dan Ki-baek tidak mau berada dekat-dekat dengan Wooju karena gara-gara Wooju sehingga Ki-baek mengalami sakit ini. Temannya Seo Ji-hoo ternyata tidak ada di situ dan terpaksa Ki-baek menumpang mobilnya Wooju. Nah, rupanya Wooju demam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu semua selesai, akhirnya mereka berpisah. Begitu juga Wooju sampai di rumahnya, Wooju malah tersenyum dengan kebaikan dan perhatian Ki-baek. Wooju mendapatkan rekan baru, Hayong, yang dulu adalah staf magang di bawah arahan Wooju. Dan pasti sesuatu terjadi di masa lalu yang membuat mereka tidak lagi friendly satu sama lain. Hayong dulu sangat merepotkan Wooju. Saat Ki-baek berpikir apa yang bisa menghentikan penyakitnya yang kambuh-kambuhan, Ki-baek memutuskan untuk bertemu dengan Wooju. Saat itu Wooju sedang berusaha melobi seseorang untuk ikut ke acaranya, tapi Wooju malah bertemu dengan Jong-hun. Nah, Wooju segera menghindari Jong-hun. Ki-baek merasa Wooju mempunyai pengaruh yang baik untuk penyakit Ki-baek. Saat itu tiba-tiba Jong-hun muncul di situ dan rupanya mereka berdua adalah teman sekolah. Tetapi sepertinya Ki-baek tidak merasa akrab dengan Jong-hun. Wooju berpikir mau tidak mau harus mempertimbangkan tawaran dari agensinya Jong-hun untuk masuk acara variety show. 그러니까 잘 생각해봐. 프로 갈게. Ketika Ki-baek bertemu dengan dokter di luar dari jam dinasnya, dokter bilang akan sangat membantu kalau Ki-baek bisa menemukan apa saklar yang bisa menghentikan Ki-baek bersikap kasar dan terus terang. Ki-baek berpikir keras bagaimana akan melalui ini semua. Besoknya ketika Ki-baek kembali ke tempat kerja, Ki-baek menahan sikap bos dan rekan kerjanya yang menjelek-jelekkannya dan merendahkannya. Ki-baek tetap bersikap sopan dan santun. Ki-baek tetap ingin mengikuti audisi pembawa acara jam 8 malam tersebut. Dalam keadaan tertekan, tiba-tiba Wooju datang dan memberinya semangat. Wooju bertanya apa arti berita bagi Ki-baek, dan itu merupakan satu-satunya hal yang jujur dalam diri Ki-baek. 내가 지켜야 된다고요.
Ketika Wuju mengatakan seni melindungi diri, melindungi hati, Kibek tersenyum. Kibek percaya kalau ia harus mencoba audisi ini. Bahkan saat mendengar omongan para karyawan TV yang terdengar di headsetnya, Kibek tetap berusaha menahan diri. Tidak tahan, Kibek bersin dan perasaan Kibek jadi was-was. Kibek berusaha menahan perkataannya dan tiba-tiba Wuju datang menghiburnya. Wuju minta agar Kibek tahu apa yang harus dilakukannya dalam melindungi dirinya. 때문에 여기 온 거라고 생각해요. Tes pertama berjalan lancar, tetapi selanjutnya berantakan karena apa yang didengarnya dari mikrofon membuatnya harus berterus terang. Bahkan Pak Kim datang untuk memarahi Kibek, tetapi Kibek mengatakan banyak hal tentangnya langsung ke telinganya. Lalu dia pergi dengan perasaan gembira. Wuju juga sangat heran melihat Kibek seperti itu. Jadi, kira-kira kenapa seorang Kibek mempunyai sikap yang sopan dan santun? Di masa kecil, ibunya mengajarkannya kalau berbohong itu tidak selalu buruk. Jika itu untuk melindungi keluarga, karena Kibek adalah anak tertua dan harus melindungi keluarganya. Jadi, Kibek beranjak dewasa terbiasa dengan kebohongan putih. Kibek juga tidak berusaha meluruskan asumsi orang yang salah tentang dia ataupun keluarganya. Kibek membiarkan seperti itu saja. Kibek memberi jawaban yang orang mau dengar, dan itulah yang ia pikir melindungi hatinya. Tetapi sekarang dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya adalah untuk bersikap jujur terhadap dirinya, begitu juga untuk hatinya. 빨대로 나팔분 소리하고 아주 빠졌네. Setelah kejadian tersebut, Kibek mengalami dilema antara pendapatan dan pengeluaran bulanannya. Harga untuk kesempatan yang baru memang cukup mahal, bukan? Wuju pada hari yang sama juga mengalami hal-hal yang buruk. Tidak disangka kalau Hayong sebagai asistennya ditawari gaji yang lebih tinggi darinya. Bahkan teman-teman setimnya pun menilai Hayong lebih efisien kerja dibandingkan oleh Wuju. Kekacauan ini dibawanya pulang setelah menyaksikan castingnya Kibek. 송기백 씨? Ternyata Kibek dan Wuju sekarang tinggal di gedung yang sama. Wuju rupanya adalah putri dari induk semang mereka. Baik Kibek dan Wuju menghabiskan waktu berdua di atap. Mereka berbicara tentang cara resign Kibek yang menurut Wuju sangat keren. Dan Wuju juga terhibur dengan perkataan-perkataan Kibek. 도와줘야 되는데 벌써 정리 다 했어? Kibek yang kembali ke rumah dihadapkan untuk beradaptasi lagi dengan orang tuanya dan adik-adiknya. Wuju yang biasanya menghindar dari Jung-hun berusaha membangun komunikasi kembali, walau itu pun sangat berat buat Wuju. Tapi ini semua demi bertahan dalam pekerjaannya. 아나운서 학원 강사. Kibek berusaha juga mencari pekerjaan. Ji-hun mengajak Kibek ke satu tempat. Rupanya mantan pembawa acara GBC, Hyuk-jun, ada di taman tersebut sedang memimpin acara hiburan. Rupanya Pak Kim Hyuk-jin ini ingin bertemu dengan Kibek. Hyuk-jin memberikan uang dan arak kepada Kibek karena dia tahu bagaimana rasanya tanpa pekerjaan. Nah, Kibek dan Wujuk bertemu lagi dan menghabiskan waktu bersama lagi karena mereka memang tinggal di gedung yang sama. 윤지우 아나운서 소개요. Kibek mendapatkan pekerjaan untuk mengajar seorang anak untuk belajar pidato berkat rekomendasinya Jiho. Tetapi yang dihadapinya adalah anak yang cukup sulit. 더럽게. Saat itulah Kibek menemukan sesuatu tentang penyakitnya dan segera menelpon dokter yang sedang cuti. Kibek sudah tahu bersin merupakan saklar aktifnya, tapi belum tahu cara menonaktifkannya. Wuju yang belum ketemu dengan ide bagus untuk acara variety show-nya membaca buku catatan yang Kibek kasih pinjam dan akhirnya Wuju memiliki sebuah ide. Kibek sedang mencari Wuju karena menganggap sepertinya Wuju lah yang menjadi saklar off dari penyakitnya. Jadi saat mereka bertemu, mereka berdua berlomba-lomba mengatakan tentang rencana dan ide-ide mereka. Mereka malah jadinya adu mulut dan tiba-tiba listrik padam karena hal yang tidak terencana. Mereka terdiam, lalu Kibek meletakkan tangan Wuju ke dadanya dan mengatakan kepada Wuju, inilah caranya Kibek bisa kembali normal. Kibek meminta pada Wuju
Apa bisa coba seperti ini? Dan lampu hidup. 나랑 연애해요. Rupanya, Wooju ingin mengajak Ki-baek untuk ikut acara Kencan Realitas. Jadi, Wooju mengizinkan Ki-baek untuk menggunakannya sebagai saklarnya Ki-baek. Dan Wooju boleh memanfaatkan Ki-baek untuk ikut acara variety show-nya Wooju. Lalu, mereka membuat surat perjanjian kesepakatan kerjasama dan sebagai saksinya adalah dokter yang merawat Ki-baek. Karena ada Kim Jong-hun di dalam acara tersebut, memang Wooju mengubah konsep acara tersebut agar Ki-baek bisa masuk sebagai pemain baru. Dan sepertinya ada sesuatu antara Jong-un dan Ki-baek. Dalam acara tersebut ada Louis Kim, Park Song-joon, Song Ki-baek, dan Jong-hun. Sedangkan yang ceweknya ada Chang Yung-yong, Park Hae-ri, dan Hui Seon. Ki-baek cukup canggung mengikuti acara tersebut, tapi hanya karena Wooju, Ki-baek berusaha untuk berbaur. Ki-baek dipasangkan dengan Yoo Young dan Jong-hun bersama dengan Hui Seon. Jadi ketika Ki-baek tidak sengaja mendengar percakapan staf kameramen tentang Ki-baek dan juga Ha-young dengan produser mengatakan tentang Ki-baek hanya digunakan untuk memancing Jong-hun, itu sebabnya Ki-baek bisa ada di acara tersebut. Ki-baek dan Jong-hun memang teman SMA di zaman dulu dan mereka memang tidak cocok sama sekali. Mereka pernah berkelahi saat masa SMA, mungkin karena seorang perempuan, siapa yang tahu. Jadi Ki-baek yang sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang orang bilang tentangnya, berusaha menghindari Wooju. Tentu saja Wooju merasakannya. Jadi saat ada insiden Ki-baek terjatuh di hutan, Wooju pergi mencarinya. Dan saat mereka akhirnya bertemu, Wooju bertanya kenapa Ki-baek bersikap seperti marah samanya. Lalu Ki-baek mengungkapkan perasaan kecewanya pada Wooju. 문작과는 후회 안 해요? Dan jawaban Wooju malah mengatakan kalau hatinya berbunga-bunga. Cie-cie, ada apa ya kira-kira? Beritahu pendapatmu tentang ini. Jika kamu suka konten ini, silakan di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi kamu untuk dapat update terbaru dari Beskin Drakor. Sampai jumpa. 다 알겠는데 Sayangnya, Ki-baek tidak dapat menjawab perasaan tersebut. Akhirnya mereka balik. Wooju malah melihat Yoo Young memeluk Ki-baek dan Jong-hun melihat Wooju menatap Ki-baek. 생일 축하해. Ini seperti deja vu antara Ki-baek dan Jong-hun, kehadiran cinta pertama mereka. Siapa sangka kalau acara variety show ini malah mengundang cinta pertama Ki-baek. Situasi jadi agak rumit, karena perempuan ini juga cinta pertamanya Jong-hun, namanya Min Cho-hui. Ki-baek melihat ke arah Wooju karena Ki-baek tahu ini pasti berasal dari buku hariannya. Wooju tahu semua. Dan Wooju merasa bersalah dan minta maaf pada Ki-baek. Ki-baek menganggap itu memang sudah Ki-baek izinkan. Wooju juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Cho-hui. Saat di wahana permainan, tiba-tiba Jong-hun mengalami gangguan di tengah-tengah keramaian. Sepertinya Ki-baek tahu hal tersebut dan menyelamatkan Jong-hun. Aksi Ki-baek ini membuat kegaduhan. Ketika Wooju mau menegur Ki-baek, malah Ki-baek yang mengomeli Wooju balik. Karena semua dari hasil variety show ini semuanya berasal dari buku hariannya Ki-baek. Tapi kegaduhan tersebut malah mendapat respon yang positif dari staf produksi. Malam itu Cho-hui ulang tahun bersamaan dengan ulang tahunnya Wooju. Staf Jong-hun membuat acara selamat ulang tahun pada Wooju. Tetapi karena masih jam kerja, Wooju membubarkannya. Ki-baek melihat ini dari kejauhan. Jadi ketika sesi wawancara, Jong-hun bercerita tentang Wooju sebagai cinta pertamanya. Tapi Wooju minta Jong-hun terus berbicara tentang Cho-hui karena itulah cinta pertamanya, bukan Wooju. 아까 놀이공원에서 Cho-hui bertanya apakah orang yang Ki-baek sukai ada di sini. Ki-baek menjawab ada dan itu bukan Cho-hui.
Lalu Ki-baek pergi menjumpai Woo-ju, membawa makanan pedas dan merayakan ulang tahunnya Woo-ju. Ketika Ki-baek balik ke pondok, Jeon-hun bilang kalau dia pernah pacaran dengan Woo-ju. Tapi bagi Ki-baek itu tidak penting. Di pagi harinya tiba-tiba terjadi penambahan personil karena si Jun Jeon sudah mengundurkan diri, dia pergi malam-malam. Jadi personil baru ini adalah On Woo-ju. Tentu saja munculnya Woo-ju sebagai pengganti Ju Jeong sudah dibicarakan sebelumnya. Dari sini juga terbuka rahasia kalau Woo-ju pernah pacaran dengan Jang-hun. Demi menyelamatkan acara ini, Woo-ju setuju untuk jadi peserta menggantikan Ju Young. Ki-baek juga tahu apa yang menyebabkan Ju Young pergi. Itu karena Cho-hee. Cho-hee berpikir kalau Ki-baek itu suka sama Ju Young sehingga ingin membocorkan rahasia Ju Young di acara tersebut. Bahkan saat Cho-hee menyadari kalau yang disukai Ki-baek itu adalah Oh Woo-ju, Cho-hee seperti mencari cara bagaimana menyingkirkan Oh Woo-ju. Oh Woo-ju menikmati acara tersebut sebagai peserta dan berpasangan dengan Ki-baek. Ki-baek sangat senang bisa berpasangan juga dengan Woo-ju. Kemungkinan besar Woo-ju putus dengan Jong-hun karena Jong-hun menutupi status Woo-ju dan ibunya kepada orang tuanya Jong-hun. Dan itu membuat Woo-ju meninggalkan Jong-hun. Mungkin Jong-hun berharap bisa menjalin hubungan lagi dengan Woo-ju, walaupun dari Woo-ju sendiri sepertinya selalu menghindari Jong-hun. 근데 정원이 전 여자친구인 Cho-hee mengancam Ki-baek kalau Ki-baek harus memilih Cho-hee daripada Woo-ju, atau Cho-hee akan merusak acara tersebut dan juga Woo-ju. Ki-baek berpikir keras bagaimana bertindak dengan ancaman yang Cho-hee buat. Ki-baek segera mendatangi Woo-ju dan mengungkapkan perasaannya kalau Ki-baek menyukai Woo-ju. Dan ia minta maaf, mungkin ada hal-hal yang ke depan nanti akan dilakukannya yang mungkin bisa membuat Woo-ju ragu padanya dan tidak mempercayainya. Saat di akhir acara dan memilih pasangan, siapa kira-kira yang Ki-baek dan Woo-ju pilih? Nanti kita lihat. Sebulan berlalu, acara perdana akan dimulai. Jung-hun mungkin berjanji ketemuan dengan Woo-ju, tapi Woo-ju memilih pulang dan nonton bersama keluarga Ki-baek dan ibunya di rumah atap. Setelah sebulan mereka tidak bertemu dan hanya memperhatikan satu sama lain dari jauh, akhirnya mereka ketemuan malah di tempat bermain anak-anak. Mereka saling bicara dan mereka juga jujur dengan perasaan mereka masing-masing. Mereka berdua benar-benar mengatakan kalau mereka itu saling merindukan satu sama lain. Dan akhirnya mereka berdua kissing for the first time. Yeay! Tapi setelah itu mereka malah salah tingkah lalu pulang. Ki-baek tidak bisa tidur sampai pagi, sedangkan Woo-ju tidur sangat lelap. Tetapi saat berjumpa dengan Ki-baek, Woo-ju juga salting. Jadi mereka berdua dalam hubungan yang belum jelas karena syuting variety show sudah memasangkan Jong-hun dengan Woo-ju dan Ki-baek dengan Cho-hee. Cho-hee ini ingin memanfaatkan ketenarannya dari variety show ini melalui Ki-baek. Begitu Cho-hee sadar kalau Ki-baek sudah menceritakan segala sesuatu yang Cho-hee perbuat terhadap Ki-baek, Cho-hee tidak ragu lagi memperingatkan Woo-ju apa yang bisa Cho-hee lakukan ke depannya. Adegan romantis antara Woo-ju dan Jong-hun membuat Ki-baek tidak bahagia. Woo-ju tahu itu dan dengan segera menggantikannya dengan foto bersama agar Ki-baek kembali bahagia. Tanpa sengaja saat mereka jalan pulang bergandengan tangan, ketangkap basah sama ayahnya Ki-baek. Di sisi lain, Jong-hun sepertinya kurang sehat dan telah memaksakan diri untuk bekerja selama sebulan ini. Dia dipenuhi rasa bersalah terhadap Woo-ju. Jong-hun akhirnya mendatangi ibunya Woo-ju. Ibunya Woo-ju rupanya memang tahu kalau Jong-hun adalah mantan pacar anaknya. Semua
diceritakan oleh Jong Hoon dan didengar oleh Woo-ju. Jong Hoon menyampaikan kenapa mereka sampai putus dan kenapa dia harus berbohong. Sepertinya Woo-ju memang mempunyai rahasia dalam latar belakang keluarganya. Dan yang Jong Hoon lakukan dulu sebenarnya hanya untuk melindungi Woo-ju dan ibunya. Saat ini semuanya sudah Woo-ju mengerti. Tapi untuk kembali bersama itu lain hal lagi. Ki-baek yang lagi fall in love curhat ke teman baiknya dan teman baiknya meminta agar Ki-baek memastikan kepada Woo-ju tentang hubungan mereka berdua. 어디예요? Ki-baek ingin menjumpai Woo-ju dan dia mengirim banyak pesan, tapi tidak dibalas oleh Woo-ju karena HP-nya ketinggalan. Lalu saat Ki-baek hampir sampai ke rumah, Ki-baek melihat Woo-ju lagi pelukan sama seorang laki-laki. Senyum di wajah Ki-baek langsung menghilang. 기백 씨 좋아해. Rupanya Woo-ju bukan memeluk Jong Hoon, tetapi Jong Hoon tiba-tiba pingsan. Begitu melihat Ki-baek, Woo-ju meminta tolong untuk membopong Jong Hoon ke rumah sakit. Jong Hoon tahu kalau Woo-ju suka dengan Ki-baek dan Ki-baek akhirnya juga tahu tidak perlu memastikan pada Woo-ju untuk kesekian kalinya karena bagi Woo-ju mereka berdua memang sudah pacaran sejak mereka kissing. Aduh. Tetapi memang tidak semua bisa berjalan dengan lancar. 어깨가 무겁겠지만 잘해보자. Woo-ju telah dikeluarkan dari tim variety show. Woo-ju berusaha untuk tetap tenang dan tersenyum. 미안한 시간이라 죄송해요. Bahkan saat ibunya Woo-ju terus menghadapi pengunjung yang sama terus-menerus dan Woo-ju mengetahui kalau wanita itu adalah ibu kandungnya, Woo-ju juga tetap hanya tersenyum. Ki-baek yang semakin terkenal karena acara variety show tersebut terpaksa sembunyi-sembunyi kalau harus berduaan dengan Woo-ju. 왜요? Siapa sangka kalau Cho-hwi, cinta pertamanya Ki-baek, adalah orang yang sangat manipulatif. Toko kuenya naik daun setelah ia ikut acara variety show tersebut. Tapi Cho-hwi tidak bisa memanfaatkan kebersamaannya dengan Ki-baek lebih panjang lagi. Dan Ki-baek menghindari Cho-hwi. Jadi Cho-hwi pasti melakukan sesuatu untuk keinginannya yang tidak terwujud. 왜 빨래예요? 다른 봉사. Malam hari saat Ki-baek dan Woo-ju bersama-sama dan Woo-ju bisa memberitahu isi hatinya yang sebenarnya pada Ki-baek, mereka menghabiskan waktu yang baik bersama. Tetapi saat pagi mereka terbangun, telepon berbunyi, baik telepon Ki-baek begitu juga dengan Woo-ju, dan kabar tidak baik bermunculan di situ. Cho-hwi mengupload videonya dengan menjelek-jelekkan acara variety show dan tentang Woo-ju dan Ki-baek yang berpacaran sebelum acara variety show tersebut dimulai. Lalu ia melarikan diri ke Prancis. 말할수록 승질나. Akhirnya banyak komentar-komentar jahat pada Ki-baek dan On Woo-ju. Bahkan Woo-ju juga diserang oleh penggemarnya Jong Hoon. Woo-ju berusaha mencari bukti kalau dia tidak bersalah. 네, 송기백입니다. Jadi, saat Ki-baek bersedia diwawancarai, Ki-baek disarankan untuk berbohong, tetapi Ki-baek tidak dapat melakukannya. Lalu tiba-tiba datang Woo-ju saat Ki-baek merasa gugup. Woo-ju menolong Ki-baek, begitu juga Hwi-yeon dan juga Ju-jong sebagai saksi kunci untuk klarifikasi karena video yang Cho-hwi upload. 진짜 말 안 하려고 했는데. Di situ juga akhirnya Ki-baek dan Woo-ju mengumumkan kalau mereka memang sedang dalam hubungan, tetapi itu setelah acara tersebut berakhir. 말이. Jong Hoon meminta bertemu dengan Ki-baek. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik. Jong Hoon menghibur Ki-baek agar menghadapinya dengan baik-baik saja. Masalahnya sekarang, Woo-ju tidak lagi menjadi tombol off bagi Ki-baek. Sekarang Ki-baek hanya dapat mengatakan segala sesuatu dengan jujur. Dia tidak dapat lagi berbohong ataupun berpura-pura. 월급보다 훨씬 더 많이 벌어야 돼. Nah, karena temannya sudah berhenti dari pekerjaannya juga, Ki-baek menolongnya dengan ikut variety show Live in the Mountains. Sementara keluarga Ki-baek berencana pergi berjalan-jalan dan Ki-baek pasti akan menyusul mereka besoknya selepas acara variety show tersebut.
Tidak disangka, Kibek jumpa dengan PN yang sekarang sudah menjadi penyanyi tarot dan memakai nama aslinya. Mereka bertiga jadi satu tim dalam acara Live in the Mountains tersebut. Keluarga Kibek sedang dalam perjalanan, sepertinya semuanya baik-baik saja, tetapi kemalangan tidak dapat ditolak. Kibek berlari ke rumah sakit. Ayah dan adik-adiknya luka ringan, tetapi ibunya masih berada di ruang ICU. Tentu saja tanpa seorang ibu keadaan tidak akan baik-baik saja. Walau Wuju sudah datang untuk menghiburnya, Kibek berpikir dia harus mengatur keluarganya. Kibek selalu berkata dia baik-baik saja dan Wuju mempercayai itu. Ketika Kibek tahu kalau ayahnya ditipu lagi, Kibek dan kedua saudaranya berusaha untuk membantu ayahnya. Awalnya, Kibek konflik dengan saudaranya. Bahkan saudaranya berusaha membela ayahnya. Karena benar ayahnya memang juga berusaha untuk membantu perekonomian kehidupan mereka. Kibek akhirnya mengakui penyesalannya dan merasa bersalah selama bertahun-tahun yang berlalu karena ayahnya. Dan di saat itu kurang lebih Wuju mengetahui kalau Kibek sebenarnya sudah kembali normal. Dan Kibek juga menyatakan bahwa semua baik-baik saja walaupun tidak baik-baik saja. Di tempat lain, agensi mencari Jong-hun dan Wuju tahu kemungkinan Jong-hun berada di mana. Wuju tidak berusaha untuk membuat Jong-hun kembali berkarir, tetapi Wuju membiarkannya untuk istirahat sampai Jong-hun benar-benar merasa pulih dalam pikirannya. Wuju sendiri juga memberanikan diri untuk menjumpai ibu kandungnya. Wuju tidak benci lagi padanya, bahkan Wuju malah berterima kasih karena dapat bertemu dengan ibunya yang ada saat ini. Wuju mulai berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya dalam dunia kerja. Kibek yang sedang bergembira dengan ayah dan saudara-saudaranya karena mereka akhirnya sudah berdamai, mereka melihat bahwa mereka menerima telepon dari rumah sakit. Ayahnya, Kibek dan saudara-saudaranya berlari ke rumah sakit dan menemukan ibunya sudah siuman. Ayah mereka sampai menangis dan ketiga anak-anaknya menatap penuh kagum dengan hubungan antara kedua orang tuanya yang penuh kasih. Semua berakhir dengan bahagia. Ibunya Kibek ikut kelas bernyanyi dengan dukungan ayah dan anak-anaknya. Adiknya Kibek yaitu si Song Eun-bek juga mendapatkan restu dari putra sang pujaan hatinya. Jong-hun yang memilih istirahat dulu setengah tahun dari dunia entertainment akhirnya kembali beraktivitas. Teman baik Kibek juga menjadi nara vlog makanan bergizi dan dia cukup sukses. Begitu juga Kibek. Kibek merasa nyaman dengan acaranya yaitu Tuan Song beraksi melepas kekakuan dalam menyampaikan berita yang aktual. Sebagai penutup setelah acara drama anak-anak tentang singa tanpa surai, Kibek akhirnya melamar Wuju dengan cincin yang bertuliskan semestaku. Cie. Happy ending ya kawan-kawan. Sampai jumpa dalam review drama Korea lainnya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi kamu untuk update terbaru dari Beskin Drakor. Sampai jumpa.